Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta manajemen informasi dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Next. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Citra Novita Ramadhani, yang kedua Dea Risma Pramestasari, yang ketiga Lovina Jayanti, yang keempat Meisya Awalia Munazila, yang kelima Merada Dara Adisa, yang keenam Muhammad Villa Devrinaldi, yang ketujuh Sherly Anjani. Next. Subsistem sediaan farmasi kesehatan. Next. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Subsistem sediaan farmasi adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat, mutu sediaan farmasi. Sediaan farmasi termasuk di dalamnya obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuannya, tersedianya sediaan farmasi terjamin aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Next. Unsur-unsur sediaan farmasi, yang pertama komoditi, yang kedua sumber daya, yang ketiga pelayanan kefarmasian, yang keempat pengawasan, yang kelima pemberdayaan masyarakat. Next. Prinsip dalam sediaan farmasi, yang pertama, aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Yang kedua, tersedia merata dan terjangkau. Yang ketiga, rasional. Yang keempat, transparan dan bertanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Next. Penyelenggaraannya, upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, upaya pengawasan, upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, upaya penggunaan obat yang rasional, upaya kemandirian sediaan farmasi, serta upaya pengembangan pemanfaatan obat tradisional. Next. Sudah kosong kan? Yang kedua, subsistem sediaan alat kesehatan. Alat kesehatan merupakan salah satu aspek yang mendukung terselenggaranya upaya pencegahan penyakit atau preventif dan penyembuhan penyakit atau kuratif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 98 dan 104 menyebutkan bahwa pengelolaan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat, serta pengamanan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan dan khasiat atau kemanfaatan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang pengendalian dan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bahan obat, obat spesifik, dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat. Menteri Kesehatan melakukan pengendalian dan pengawasan dengan yang pertama, menunjuk BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta. Yang kedua, menugaskan BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Dalam ketentuan ini dikenal adanya metode pemilihan penyediaan barang atau jasa, pemborongan atau jasa lainnya, yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan terbatas, metode pemilihan langsung, dan metode penunjuk langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1121 Daring Menkes Daring SK Daring 12 Daring 2008 tentang pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, yaitu 1. Kriteria obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi kriteria umum dan persyaratan umum. 2. Persyaratan pemasok. 3. Penilaian dokumen data teknis. 4. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat dan perbekalan kesehatan. 5. Pemantauan status pesanan dilakukan berdasarkan sistem VEN. 6. Penerimaan dan pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan. Selanjutnya yakni subsistem sediaan
makanan dan minuman adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat mutu sediaan makanan dan minuman. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem sediaan makanan dan minuman adalah tersedianya sediaan makanan dan minuman yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip dari subsistem sediaan makanan dan minuman yang pertama yakni aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu, tersedia merata dan terjangkau, rasional, transparan, dan bertanggung jawab, dan yang terakhir yakni kemandirian. Penyelenggaraan dari subsistem sediaan makanan dan minuman yang pertama, dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerbitan rekomendasi sertifikat produksi industri rumah sertifikat layak izin sanitasi untuk pengemasan dan jasa boga. Yang kedua, dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap makanan yang beredar di sekolah, institusi, dan masyarakat. Yang ketiga, dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberdayaan sekolah, institusi, dan masyarakat agar melakukan pembinaan dan pengawasan makanan yang beredar di sekolah, institusi, dan juga masyarakat. Yang keempat, masyarakat berperan serta dalam mengawasi produksi, penggunaan, promosi, dan peredaran bahan tambahan makanan yang berbahaya. Yang kelima, dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerbitan rekomendasi sertifikat penyuluhan keamanan pangan atau SPKP. Dan yang keenam, dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan produk makanan minuman industri rumah tangga. Jaminan mutu makanan dan minuman. Yang pertama, pengawasan mutu produk makanan dan minuman dalam peredaran dilakukan oleh industri yang bersangkutan, pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Yang kedua, pengawasan distribusi, pengawasan promosi, pemanfaatan makanan dan minuman dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, organisasi profesi, dan masyarakat. Yang ketiga, pengendalian harga dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak terkait. Dan yang keempat, pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba serta bahan berbahaya lainnya dilakukan oleh pemerintah secara lintas sektoral, organisasi profesi, dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai subsistem pemberdayaan masyarakat. Pengertiannya yaitu subsistem pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang tinggi-tingginya. Tujuannya yaitu terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi, dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Unsur-unsur utama yaitu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, pemberdayaan perorangan, yang kedua, pemberdayaan kelompok, dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat umum. Prinsipnya ada 5. Yang pertama yaitu berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, masyarakat, sesuai dengan sosial budaya, kebutuhan, dan potensi setempat. Yang kedua, dilakukan dengan meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, dilakukan melalui pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Yang keempat, dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang kelima, pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Nah, bentuk pokoknya yaitu pemberdayaan perorangan, pemberdayaan kelompok, dan pemberdayaan masyarakat umum. Oke, selanjutnya subsistem manajemen kesehatan dan informasi kesehatan. Next. Pengertiannya adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan iptek, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung.
guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk tujuan umumnya yakni terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, didukung oleh sistem informasi, iptek, dan hukum kesehatan. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan, guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama, administrasi kesehatan, yakni kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pembangunan kesehatan. Yang kedua, informasi kesehatan, maksudnya adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Yang ketiga adalah iptek, yang di sini hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah hukum kesehatan, yang merupakan peraturan perundang-undangan kesehatan yang dipakai sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Next. Prinsipnya hampir sama. Yang pertama, administrasi kesehatan, yang digarisbawahi bahwa di sini diselenggarakan melalui kesatuan koordinasi yang jelas dengan berbagai sektor pembangunan lain. Yang kedua, informasi kesehatan, yakni informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat dalam waktu dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya iptek, yakni pengembangan dan pemanfaatan iptek kesehatan untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya dan tidak boleh bertentangan dengan etika, moral, dan nilai agama. Selanjutnya, hukum kesehatan di sini maksudnya adalah pengembangan dan penerapan hukum kesehatan harus menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai agama. Next. Selanjutnya yaitu subsistem regulasi dan upaya kesehatan. Subsistem regulasi. Regulasi dan standarisasi sistem informasi kesehatan merupakan pengaturan dan atau pedoman pelaksanaan sistem informasi kesehatan di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten atau kota dan fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Subsistem upaya kesehatan. Cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan berkualitas meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Next. Unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama yaitu upaya kesehatan, yang kedua ada sumber daya upaya kesehatan, yang ketiga pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan. Prinsipnya yaitu yang pertama ada berkesinambungan dan paripurna, yang kedua bermutu, aman dan sesuai kebutuhan, adil dan merata, non-diskriminatif, terjangkau, teknologi tepat guna, dan bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Penyelenggaraan upaya kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk intelijensia, dan yaitu upaya kesehatan primer yang terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. Yang kedua, upaya kesehatan sekunder, terdiri dari 2 macam, yaitu pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Yang ketiga, yaitu upaya kesehatan tersier, yang terdiri dari 2 macam, yaitu pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Pembinaan dan ditujukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang didukung standar pelayanan yang selalu dikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuan iptek dan kebutuhan. Pengawasan upaya kesehatan menjamin konsistensi penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan dilakukan secara intensif baik internal maupun eksternal dan juga dapat melibatkan masyarakat dan swasta. Penelitian dan pengembangan. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang melayani sesuai dengan perkembangan dan keperluannya, pengembangan dan pemanfaatan iptek perlu dikembangkan untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta manajemen, informasi dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu setiap sistem memiliki tujuan masing-masing.
di seluruh subsistem memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan setinggi-tingginya. Di dalam setiap subsistem, terdapat unsur dan prinsip dalam penyelenggaraan masing-masing subsistem, yang disertai dengan upaya penyelenggaraan guna tercapainya tujuan, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.